dan saya kepada teman-teman, walaupun Anda tidak sekolah, walaupun Anda tidak berpendidikan, Anda bisa sukses. Caranya sederhana. Yang pertama, oke, ini bukannya di masa pandemi COVID-19. benar. Bagaimana dengan karena banyak teman-teman memang beralih usaha karena adanya COVID ini, Benar. tapi tidak mampu bertahan. Bagaimana strateginya Mas Subaidi sehingga ini bisa bertahan dan bahkan bisa meledak di masa pandemi COVID-19? Kemarin saya mengeluarkan kata mutiara. Untuk menjadi pemimpin itu ada 3 karakter. Yang pertama menjadi solusi kepada orang yang kita pimpin, yang kedua menjadi teman kepada yang kita pimpin, yang ketiga kita menjadi kebanggaan dari orang yang kita pimpin. Artinya pandemi ini tidak pengaruh karena kami menciptakan solusi. Waktu itu pekerjaan banyak tutup, pabrik tutup, dan dari Malaysia banyak pulang, jadi TKI pulang. Saya menciptakan satu usaha yang memang dicari orang. Bagaimana orang bisa berpenghasilan tanpa bekerja keluar. Akhirnya teman-teman yang punya potensi, yang tidak punya potensi berbondong-bondong. Nah, di situ saya buatkan satu sekolah. Apapun situasinya, kalau sikap kita bagus dalam menghadapi dan menangani bisnis ini, kita pasti bisa berjalan. Hanya ada sekolah namanya Digital Business Academy, itu pembentukan. Setelah dibentuk ternyata mereka melihat peluang. Oh, ternyata pandemi tidak ngaruh. Nah, setelah itu bagaimana saya bisa menciptakan usaha yang saya bangun itu layak diterima masyarakat. Hanya diciptakanlah dengan sistem atau disebut dengan hospitality, pelayanan yang sangat baik, ramah, dan saya memberikan penghasilan sosial itu 10% kepada masyarakat. Akhirnya Sisimat menjadi pilihan. Dan menariknya, waktu pandemi ini kenapa kami close, di situ kami rekrut banyak sekali karyawan. Dan sampai saat ini karyawan sudah hampir 71 karyawan sudah. 71 di Saat pandemi kami rekrut. di berapa cabang, Mas? Sekarang kan yang beroperasi ada 8 dan yang ramai itu di kantor. Kantor pusatnya di mana, Mas? Ada di Panempan. Panempan sini ya? Iya, saya sudah mulai ekspansi ke kota karena dulu desa kan. Setabar. Oke. Kemudian ngomong-ngomong sudah punya sekolah bisnis. Yap. Bisa diceritakan, Mas? Oke, jadi sekolah bisnis itu gini. Saya bicara dengan teman-teman, saya punya sekolah bisnis. Kalau you belajar saya bayar. Kenapa? Sekolah bisnis saya harus dicampur juga dengan bisnis. Makanya sekolah bisnis. Jadi orang yang belajar di sana dia mengetahui peluang dan mereka melakukan ada hasil, itu yang disebut dibayar. Apa yang kami lakukan? Yang pertama, saya adalah orang yang putus sekolah, tapi saya tidak minder. Saya adalah orang yang selalu maju. Saya orang Madura, tapi saya tidak minder. Dan teman-teman selalu berpikir orang Madura ndak gimana ya, rasa minder, pendidikannya juga tidak tinggi. Akhirnya dari sekolah itu saya menggodok yang pertama adalah sikap, attitude. Setelah itu diajarkan bagaimana cara hidup yang benar. Saya selalu mengatakan hidup sejahtera itu perlu direncanakan. Jadi bagaimana merencanakan. Tidak ada yang bin salah bin jadi. Nah, setelah mereka paham ini, kita ajarkan knowledge product. Setelah mereka 3 ini kuasai, kami ajarkan yang namanya menjadi seorang public speaking. Saya kebetulan orang panggungnya. Nah, setelah ini diajarkan, tahap akhir adalah kami ajarkan bagaimana menjadi seorang pembisnis profesional dan internasional. Dan hari ini terbukti, tercetak. Hari ini pandemi, kemarin tanggal 28 saya berangkatkan 1 orang marketing ke Malaysia, dan alhamdulillah hari ini masih di karantina 10 hari di hotel. Sekolahnya di mana, Mas? Sekolah bisnisnya. Nah, itu yang sering menjadi pertanyaan kepada teman-teman. Sekolahnya di mana? Kami mengadakan sekolah itu terjadwal. Jadi sekolah, oke, tanggal 20 nanti akan ada acara di ini. Jadi saya sebutnya seminar. Kalau sekolah kan orang lebih kepada anak-anak, masa saya sekolah, jadi seminar. Jadi saya buat sekolah itu adalah seminar. Dan yang saya godok juga di sana, sikap anak-anak, anak muda itu lebih ramah kepada istri, orang tua. Biasanya kalau keluar ada satu seminar yang namanya CTS, Commitment to Success. Keluar dari situ biasanya cuci air kaki orang tuanya diminum. Biasanya gitu.
Oke, apakah ada persyaratan khusus untuk masuk sekolah bisnis? Persyaratannya satu, you mau sukses masuk, you mau gagal tak boleh. Oke. Itu persyaratannya. Oke, selain Sisimat, kemudian sekolah bisnis, apalagi usahanya, Mas? Nah, kita tahu kan tadi di awal sudah bicara Bitcoin. Ya, Bitcoin ini adalah satu bisnis ataupun cryptocurrency adalah satu bisnis yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang rata-rata. Sekarang kalau bicara dagang, orang pasti nanya, kamu dagang apa? Mana barangnya? Jangan-jangan yang kamu dagangkan itu kalau tidak ada barangnya haram? Tidak juga. Contohnya pulsa. Kita ke counter beli pulsa ngasih 10.000 tidak bawa botol. Betul. Pulsa udah masuk kan? Ya. Iya. Ke belanja di mana-mana scan aja, selesai. Nah, kami membuat 3 produk yang digital hari ini. Ada Sisicel. Sisicel itu adalah PPOB. Dan ada Sisimall. Sisimall itu sama dengan Lazada, Shopee dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adalah Sisikesh Blockchain. Sisikesh Blockchain ini sejenis cryptocurrency yang kami menggunakan sistem ERC20 ataupun Ethereum. Nah, cryptocurrency ini kan cara kerjanya, cara transaksinya sangat unik. Dalam hitungan detik itu bisa puluhan ribu cryptocurrency dan tidak bisa diintervensi mana-mana negara. Itu cryptocurrency. Namun di Indonesia ada aturan dari Bapeti. Nah, cryptocurrency yang kami punya itu Sisikesh Blockchain. Kami insya Allah nanti akan juga ikuti aturan setelah di market dan hari ini masih melakukan ICO. Jadi koin yang kami ciptakan itu ada 21 juta dan 5 jutanya kami jual. Itu perusahaan kolek 136 miliar dari cryptocurrency. Oke. Sebelum ke pesan para milenial di Madura khususnya. Baik. Sisimat satu lembar sahamnya berapa, Mas? Sekarang? Sisimat itu sertifikat kepemilikan ya, bukan saham sebenarnya. Bukan saham. Bukan, karena itu adalah sertifikat. Sertifikat kepemilikan itu sekarang harganya sudah 4 juta. Satu sertifikat itu berada akad 10 lembar. Dan kenapa kok naik? Ternyata saya buka 1.000 habis, buka 1.000 habis. Oh, berarti ini menjadi pilihan. Akhirnya saya naikkan. Dan dinaikkannya itu juga bukan karena suka-suka. Ada pengaruh supply and demand. Biar orang yang beli lebih awal, mereka sudah mengambil kesempatan, itu diuntungkan. Dan itu bisa dikembalikan ke kami di 5 tahun berikutnya. Jadi durasinya 5 tahun ya? 5 tahun. Jadi kalau misalkan beli sekarang 2 tahun mau dijual tidak bisa? Tidak bisa. Kami tidak terima. Tetapi rekan-rekan di luar banyak yang beli. Kalau dipindah tangan kan? Bisa. Bisa. Tapi tidak ada yang sampai saat ini belum pernah terjadi. Orang setia banget. Oke. Karena waktunya juga terbatas, Mas, mungkin yang terakhir ini pesan-pesan untuk para kaum milenial, khususnya di Madura gitu. Baik. Pesan saya kepada kaum milenial atau yang disebut dengan pemuda Pamekasan. Kebetulan saya juga berada di KNPI. Saya bergabung dengan anak-anak muda yang hebat. Anak-anak muda Pamekasan di KNPI itu keren, hebat, mantap. Pesan saya satu. Walaupun saya orang Madura, kita orang Madura jangan pernah minder. Kita orang Madura ini di mana-mana ada. Di mana sih yang tidak ada orang Madura? Di Papua, di Jawa, di mana-mana orang Madura. Dan menariknya, ada yang jadi bos, kebanyakan yang jadi kuli. Dan saya kepada teman-teman, walaupun Anda tidak sekolah, walaupun Anda tidak berpendidikan, Anda bisa sukses. Caranya sederhana. Yang pertama, tingkatkan SDM-nya dan belajar bagaimana menjadi seorang yang memiliki komunikasi yang baik. Karena kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik itu yang akan menghasilkan jutaan atau miliar. Orang akan bekerja sama dengan kita, akan percaya dengan kita. Jika bicaranya santun, komunikasinya baik, orang akan trust kepada kita. Nah, artinya cara untuk menjadi seperti itu, Anda tidak sekolah bisa jadi. Anda cukup baca buku. Karena belum tentu
Orang yang sekolah kalau udah berpuluh-puluh tahun tidak baca buku juga tidak bisa. Kalau saya yang hanya lulusan SD bisa menjadi direktur dari 4 perusahaan, dan saya memiliki properti sekarang ada di Pademau, Eastern Imperial, ada 26 unit. Ada perumahan yang akan kami garap, perumahan murah, ada 583 unit dekat Unijoyo. Itu perumahan murah. Kalau saya bisa menggarap itu, yang minim pendidikan, saya cabar anak-anak muda yang berpendidikan. Kenapa saya cabar? Anda tidak sendirian. Ada anak, ada istri, ada orang tua yang ingin melihat Anda sukses. Jangan gengsi. Karena rata-rata di telinga saya dengar kalau diberikan usaha malu Pak, gengsi. Belum pernah mendengar yang namanya miskin gengsi, tapi yang ada ajang bergengsi. Kalau kehidupannya Anda sudah mapan, istrinya satu, anaknya banyak, penghasilannya besar, pabriknya banyak, baru Anda bergengsi. Jadi pesan saya kepada teman-teman, Anda layak sukses, tergantung bagaimana Anda memutuskan. Ingat, modal adalah yang terakhir. Saya punya kata mutiara, bukan berapa besar kemampuan Anda untuk sukses, tetapi berapa besar kemauan Anda untuk sukses. Artinya, kemampuan itu dikalahkan oleh kegagalan. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke. Mas Sule yang ganteng, yang senyumnya manis, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya. Oke, terima kasih, banyak ilmu dan motivasi yang disampaikan oleh beliau. Paling tidak poin yang bisa kami ambil pada kesempatan kali ini, tidak ada alasan untuk tidak sukses. Iya. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Tentunya kita harus punya impian yang besar. Ya. Jadi apa yang terjadi besok itu tergantung dengan pikiran kita hari ini. Benar. Oke, terima kasih banyak atas berbagi sesuatu yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini bersama, kalau saya bisa sebutkan, seorang preman yang akhirnya menjadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali, berbagi motivasi, inspirasi untuk teman-teman dan untuk kaum milenial tentunya. Siap. Di Indonesia. Terima kasih. Oke, ada pesan dari saya Mas. Jangan lupa belanja di Sisimat, dan insya Allah saya sudah pesan ke manajernya Sisimat, untuk guru PNS dan non PNS kami akan berikan diskon 2% di Sisimat. Kami akan berikan nanti satu voucher, bisa download aplikasi, dan guru yang memiliki nik dapat diskon 2%. Oke, luar biasa ya. Ya, jadi pesan saya adalah belanja di Sisimat. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Apa namanya? Belanja cerdas, harga cantik. Harga cantik. Oke, sekian dari kami, atas segala kekurangan mohon maaf. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.